Halo, selamat siang Pak Ahmad Junaidi. Ya, siang. Bisa dikenalkan pada teman-teman dari komunitas Bangkit dari Jaringan Kartu Kredit, siapa diri Anda? Ya, terima kasih teman-teman. Jadi gini, nama saya Ahmad Junaidi. Saya seorang praktisi hukum, konsultan hukum, kemudian konsultan bisnis juga, terutama spesialisnya konsultan utang ini. Utang. Ya. Gitu. Nah, ini kan teman-teman kalau yang di komunitas Bangkit dari Jaringan Kartu Kredit kan utangnya kartu kredit. Ya. Ya. Sebetulnya kartu kredit itu apa perlu ditakutkan Pak kalau sampai gagal bayar apa segala, karena mereka itu kan rasanya kan kalau nggak bayar apa segala ketakutan yang menjadi-jadi itu loh. Ya, sebenarnya gini, kalau toh misalkan itu terkait dengan kartu kredit itu tidak bayar atau mungkin tidak sampai macet gitu ya, hal yang paling jelek yang sudah pasti itu kan kena BICG. Itu aja sih. Kalau misalkan nanti seperti apa, kemudian nanti mungkin bagaimana kolektor ngadapinya, nah itu kan banyak strateginya, banyak caranya, banyak solusinya gitu ya. Tapi yang paling penting adalah ketika kita macet, kartu kredit kita tidak bisa melakukan pembayaran, maka yang harus disiapkan pertama kali adalah mental. Nah, dari mental itu kita lihat mental kita yang pertama, kemudian yang kedua mental orang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai ketika kredit kita macet, maka kita udah mampu nih menghadapi debt kolektornya, tetapi muncul kolektor yang kedua gitu ya, yaitu orang yang ada di sekitar kita. Contoh orang tua kita, istri kita, atau mungkin suami kita gitu ya, atau bahkan mungkin saudara kita yang saudara tidak serumah yang kemarin ketika musuh dalam selimut berarti itu ya. Musuh dalam selimut. Nah, itu yang kolektor yang lebih susah kita hadepin. Kalau kita ngadepin debt kolektor, mereka datang, pergi, selesai. Gitu ya, kita bisa kondisikan, pergi. Tapi kalau yang jadi kolektor yang kedua itu adalah istri, orang tua, nah ini lebih masalah lagi. Nah, itu yang harus kita kondisikan. Itu seperti itu. Jadi sebenarnya resiko terburuk hanya BI checking ya. BI checking sebenarnya. Kalau urusan kayak disita apa segala apa? Nah, enggak ada. Jadi kalau terkait dengan kartu kredit enggak ada. Apalagi sampai nyita aset, kemudian ngambil barang, ngambil motor, itu enggak boleh. Enggak boleh. Kalau itu terjadi, saya kasih satu strategi. Pernah satu kejadian, itu salah satu alumni juga, alumni reformasi utang. Waktu itu dia telepon saya, Pak, ini ada kolektor datang. Oh iya, terus gimana? Nah, dia maksa mau ngambil TV saya, Pak. Silahkan diambil, tapi jangan sekali-kali kamu ini ibu-ibu. Tapi jangan sekali-kali ibu yang ngasihkan. Jadi dia suruh ngelepas TV-nya, dia suruh ngangkat, dia suruh bawa pulang. Ya sudah, tapi dia minta tanda terima. Enggak apa-apa, bikin aja tanda terima. Dibikin tanda terima. Telah diserahkan satu TV. Begitu itu pulang, surat tanda terima itu jadi bukti bahwa debt kolektornya itu yang ngambil TV. Tapi minta KTP-nya saya gitu. Minta fotokopi KTP-nya, minta dimintai fotokopi KTP. Dengan dasar itu lapor ke Polsek waktu itu ya. Polsek, kenapa kok bikin tanda terima, ini kan titipan? Oh enggak Pak, saya dipaksa ketika menandatangani surat. Ada 3 orang, saya takut kalau enggak tanda tangani, sementara saya sendiri. Nah, dengan dasar itu dipanggil. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau ngambil barang itu tidak diperbolehkan. Nah, kenapa yang sering jadi peluang itu masalah kartu kredit itu mungkin dalam tanda petik itu susah penyelesaiannya? Yang pertama, kartu kredit itu tidak ada batasan yang jelas, sementara one prestasi itu jelas. Contoh nih, kita tidak bayar utang sama orang, nilainya berapa? 500 juta, jelas. Kartu kredit tidak ada batasan yang jelas, nilainya berapa? Karena di situ terjadi akumulasi, penambahan dan sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan tidak jelas. Nah, kejelasannya yang pertama itu dari somasi, yang kedua dari putusan pengadilan. Dan itu hampir tidak mungkin dalam dunia perhukuman Indonesia untuk menggugat orang kartu kredit. Tidak mungkin, dalam sejarah itu tidak ada. Tidak ada itu ya. Kecuali kartu kredit itu ngikut dalam dunia kepailitan, tapi itu terlalu jauh lah kalau untuk kartu kredit ya. Berkata sakit flu dibom. Kayak gitu tidak mungkin. Nggak mungkin. Oke. Nah, terus tipsnya untuk menghadapi debt kolektor atau telepon Pak. Kalau telepon tuh gimana Pak? Ya. Jadi gini sebenarnya, kalau telepon itu tergantung dari kita siap apa enggak gitu ya. Kalau memang tidak siap, ya tidak usah diangkat. Ada beberapa temen itu ya, dilihat tuh teleponnya ya sudah tidak jelas. Strateginya gini, bagi teman-teman sekalian, kalau memang itu memang tidak mampu teleponnya, mulai sekarang di direktori kontak kita kan tahu kita mana yang teman dekat dan sebagainya.
di info nomor kita ganti. Nah, berarti ya kalau ada yang telepon ke nomor itu berarti urusan yang tidak jelas. Nah, itu seperti itu ya. Kemudian yang kedua, teleponnya kemana itu kalau nomor handphone kita. Kalau telepon yang ke rumah, nomor telepon rumah, nah ini juga sekali lagi kenapa kok perlu mengkondisikan orang rumah. Nomor telepon rumah kalau saya macet silakan diganti daripada ribut. Nggak usah pasang baru, minta Telkom, saya ingin ganti nomor gitu ya. Kemudian saudara tidak serumah, jangan jadi pahlawan kalau saudara tidak serumah. Silahkan diyakinkan. Contoh nih, saudara tidak serumah di telepon. Ini contoh yang macet misalkan saya gitu ya. Bapak saudaranya Pak Junaidi ya macet ya, wah jangan jadi pahlawan. Oh iya nanti saya bantu cari, pasti dikejar. Tapi kalau bilang sekalian aja hancur-hancurin, wah itu memang adik saya itu bajingan, utang ke saya aja nggak bayar macam, udah dia nggak akan telepon lagi gitu loh ya. Jadi jangan jadi pahlawan kalau urusan kartu kredit. Tapi kalau kita bilang ya sudah Pak itu memang adik saya, nanti saya bantu cari deh, saya bantu nyampaikan, pasti dikejar. Nah, jadi itu kalau urusan telepon. Nah, kalau toh memang sudah mentok, enggak apa-apa, komunikasi dengan saya. Untuk alumni nanti saya bantu. Silakan kalau memang perlu, silakan nomor telepon saya dikasihkan ke kolektor enggak apa-apa, tapi diinfo dulu. Itu nanti kan kalau ada gabung di reformasi utang ya. Betul. Nah, jadi ini teman-teman, jadi Pak Antoni sama Pak Ahmad Junaidi ini adalah pengajar di reformasi utang. Kalau di reformasi utang itu lebih spektrumnya lebih luas. Betul. Lagi, terutama kalau Anda punya yang bermasalah itu jaminannya. Kalau kita kan di bangkit dari jerat kartu kredit kan kartu kredit. Ya. Kartu kredit itu kalau bagi teman-teman lawyer ini ya urusan anak kecil ya Pak ya. Terus begini Pak, yang terakhir Pak, ya. kan ada lawyer yang bisa membantu, katanya bisa membantu menyelesaikan kemudian urusan beres dengan membayar fee berapa persen, itu menurut pandangan Anda gimana Pak? Ya gini, kalau ada lawyer yang menjanjikan, ini ada satu kode etik dalam dunia kepengacaraan ya. Seorang pengacara tidak boleh menjanjikan suatu kemenangan bagi klien. Itu ya satu. Kemudian yang kedua, yang jelas kalau sampai dia menjanjikan urusannya semua beres, masalah. Masalahnya? Masalah, karena belum tentu itu beres. Ya, belum tentu itu beres. Tidak ada yang menjamin kalau itu beres. Tidak ada yang menjamin. Contoh nih, yang sering terjadi itu ya, kolektor datang, dikasih surat kuasa dari mana, dari pengacara. Misalkan sudah urusan ini saya kuasakan dengan pengacara gitu. Pasti kolektornya jawab, ketika saya utang, kamu utang dulu enggak pakai pengacara. Jadi saya tidak ada urusan dengan pengacara, saya urusannya dengan kamu. Nah, seperti itu. Nah, itu jawabannya seperti apa? Kalau mau seperti itu, sampaikan, saya tidak utang ke debt collector loh ya, saya utangnya ke ANZ, saya utangnya ke BCA, saya utangnya ke BII, tidak ada urusan sama dirimu. Nah, dirimu kan sini juga bawa surat kuasa. Nah, saya juga pakai surat kuasa. Kalau sudah mentok nanti kan ada. Kalau emang repot bilang aja. Saya tidak boleh bayar sama Pak Ahmad Junaidi itu aja. Kalau toh lewat mau bayar harus lewat dia. Karena urusan ini sudah saya serahkan, gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau itu sampai terjadi masalah, nah biasanya yang dilakukan oleh lawyer yang main prosentase itu melakukan negosiasi. Nah, nanti tidak apa-apa kalau cuma masalah negosiasi, saya bantu. Khusus untuk alumni tidak pakai prosentase, saya bantu all out saya kalau membantu alumni itu ya. Kalau masih tidak puas silakan datang kapanpun boleh, selama waktunya bisa saling menyesuaikan. Itu aja. Terima kasih Pak Jun. Oke sip, terima kasih, sukses.